Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami tim peneliti dengan penelitian tesis magister. Perkenalkan, saya Dr. Suparnyo SHMS selaku Ketua Penelitian dengan NIDN 0628096201 bersama anggota saya yaitu Saudara Katya Irsmi Sufa yang akan menyampaikan hasil penelitian kami yang berjudul Implementasi Perlindungan Hukum Konsumen dalam Tren Fast Beauty Industri terkait keamanan dan kualitas mutu produk studi di Kabupaten Kudus. Penelitian ini dilatar belakangi bahwa perkembangan teknologi digital pasca pandemi telah mendorong perubahan besar dalam cara masyarakat mengakses informasi dan membeli produk. Salah satunya tampak pada pesatnya perkembangan fast beauty industri, yaitu model bisnis kosmetik yang mengusung inovasi cepat, produksi massal, dan pemasaran agresif melalui media sosial. Pada Kabupaten Kudus, fenomena ini juga terlihat dari meningkatnya toko kosmetik dan klinik kecantikan yang menawarkan berbagai produk dengan klaim instan. Namun di balik pertumbuhan tersebut, muncul kekhawatiran seperti beredarnya produk tanpa notifikasi BPOM, kandungan berbahaya seperti merkuri dan hidroquinone, hingga praktek overclaim yang menyesatkan konsumen. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang sebenarnya sudah cukup lengkap dengan implementasi di lapangan. Melalui kacamata teori Friedman dan Redbrook, terlihat bahwa struktur pengawasan belum kuat, substansi hukum belum sepenuhnya adaptif, dan budaya hukum masyarakat masih rendah. Tujuan penelitian ini adalah ingin menganalisis aspek hukum dan penegakan aturan terhadap klaim berlebihan dalam pemasaran kosmetik. Yang kedua, ingin mengevaluasi penerapan ISO 9001-2015 dalam regulasi kosmetik serta relevansinya terhadap perlindungan konsumen. Yang ketiga, ingin merumuskan strategi hukum untuk memperkuat pengawasan serta edukasi konsumen dalam penggunaan kosmetik yang aman. Keaslian penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap fast beauty industry, fenomena baru yang berkembang cepat dan belum banyak dikaji dalam perspektif hukum konsumen. Penelitian ini menghubungkan regulasi nasional dengan standar internasional seperti ISO 9001-2015, serta memadukan teori sistem hukum Friedman dan prinsip keadilan Redbrook dalam menganalisis realitas pengawasan kosmetik di daerah. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan pendekatan non-doktrinal, dengan pengumpulan data secara kualitatif melalui wawancara terhadap BPOM, pelaku usaha, dokter kulit, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus, dan konsumen. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan dihubungkan dengan peraturan yang berlaku, serta ditinjau menggunakan teori Friedman dan Gustav Radbruch. Hasil dan analisis dari tujuan yang pertama, yaitu aspek hukum terhadap klaim berlebihan. Hasil di lapangan menunjukkan bahwa praktik promosi tidak sesuai dari bukti ilmiah yang masih sering ditemukan, terutama pada platform digital. Meski regulasi sudah tersedia, namun penegakannya masih belum optimal. Melalui perspektif Friedman, kondisi ini mencerminkan ketidakseimbangan dalam 3 unsur hukum. Struktur pengawasan belum kuat, substansi hukum belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika industri yang cepat, serta budaya masyarakat yang masih rendah dalam memilah informasi promosi. Jika dilihat dari Gustav Radbruch, lemahnya implementasi tersebut membuat kepastian hukum belum tercapai, sehingga keadilan dan pemanfaatan bagi konsumen tidak terpenuhi secara memadai. Untuk hasil yang kedua, yaitu implementasi ISO 9001-2015 dan relevansinya terhadap perlindungan konsumen. Hasil penelitian menemukan bahwa standar mutu ini berperan penting dalam memastikan keamanan dan kualitas kosmetik. Namun penerapannya belum merata, terutama di kalangan pelaku usaha kecil. Menurut Friedman, hambatan ini muncul karena struktur dan budaya hukum belum mendorong standar mutu sebagai praktik wajib. Dari sudut pandang Radbruch, ketidakpatuhan pada standar mutu melemahkan kepastian dan keadilan dalam pasar sebagai konsumen berhadapan dengan risiko kesehatan yang seharusnya dapat dicegah. Kemudian lanjut ke hasil yang ketiga, untuk strategi hukum untuk memperkuat pengawasan dan edukasi konsumen. Hasil penelitian menegaskan pentingnya penguatan patroli digital, penyederhanaan legalitas bagi UMKM, dan peningkatan literasi konsumen. Menurut Friedman, strategi ini merupakan upaya menata ulang struktur, substansi, dan budaya hukum agar bekerja secara selaras. Sementara untuk Redbrook menunjukkan bahwa langkah-langkah tersebut diperlukan untuk mewujudkan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan sebagai tujuan perlindungan dari konsumen. Secara keseluruhan, hasil dan analisis ini menegaskan
bahwa perlindungan hukum dalam industri fast beauty memerlukan penegakan yang konsisten dan perbaikan berkelanjutan. Hanya saja dengan memperkuat pengawasan, meningkatkan standar mutu, dan membangun kesadaran hukum masyarakat, serta tujuan perlindungan konsumen dapat diwujudkan secara lebih efektif. Untuk keluaran penelitian ini berupa publikasi pada jurnal akreditasi Sinta 3, poster, video kegiatan, dan juga kelulusan Magister Ilmu Hukum atas nama Katia Irsmi Sufa. Kami tim peneliti program studi Magister Ilmu Hukum, program Pascasarjana Universitas Muria Kudus, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, melalui Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat DPPM Republik Indonesia, yang telah memberikan pendanaan dana penelitian ini, serta Balai Besar POM Semarang, DPM PTSP Kabupaten Kudus, dan narasumber yang telah membantu dalam terlaksananya kegiatan penelitian ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.